kok begini ya Tuhan? Saat terjadi itu mungkin kita mengeluh. Tapi kalau dicerna lebih dalam, terus sudah tahu gitu, Tuhan itu sebenarnya seperti apa. Kalau dalam kehidupan saya, kalau saya cerna lagi, Tuhan tuh emang benar-benar baik banget. Dari ya dalam kehidupan kita nggak mungkin selalu happy terus ya, saudara. Pasti ada yang namanya masalah. Benar nggak saudara? Benar nggak? Iya. Iya. Ya seperti contohnya dulu waktu saya kehilangan anak saya yang pertama, kecewa gak? Bingung, bertanya-tanya, Tuhan kok kenapa kayak gini? Tapi setelah saya cerna lagi, saya tanya sama Tuhan, berdoa sedemikiannya gitu. Tuhan tuh udah baik sebenarnya sama saya. Mungkin ya memang sudah jalannya Tuhan mau anak saya yang pertama untuk pulang kan. Ya saya sih yakin mungkin ya memang Tuhan udah rencanain kayak gitu. Tapi Tuhan segitu yang saya mau di sini kasih, Tuhan tuh segitu udah rancangin banget loh ternyata. Karena waktu saya punya anak ketiga itu saya sempat kaget karena saya cuma mau punya 2 anak, saya nggak mau punya 3 karena saya tahu kemampuan saya merasa ya tuh nggak, aduh punya banyak anak tuh kayaknya ngurusinnya gimana gitu, capek gitu kan. Tapi Tuhan kasih waktu itu anak ketiga tanpa direncanakan yang pasti. Waktu dikasih ya sedih, nangis saya, bukan disentuh ya, dikasih anak malah nangis. Aduh gimana nih gitu. Tapi ya udah dijalanin. Dan ternyata ya waktu saya ingat lagi gitu, kejadian anak saya diambil, yang pertama pulang ke Bapak, oh Tuhan loh ternyata udah siapin, yang itu anak penghiburan buat saya berarti gitu. Oh anak ketiga ini karena ya semuanya mirip gitulah sama yang pertama. Dan banyak hal gitu saudara, setiap apapun itu rasanya mungkin gak enak, tapi pas saya renungkan lagi gitu, oh Tuhan tuh mau mengajarkan banyak hal loh gitu sama kita gitu, untuk kita lebih bisa percaya lagi gitu sama Tuhan, lebih berserah penuh gitu sama Tuhan. Tuhan tuh pasti kasih yang terbaik buat kamu, buat kita. Saat ini rasanya gak enak, saat ini rasanya kok begini Tuhan, atau mungkin terjadi yang gak enak itu karena kesalahan kita sendiri yang kita buat gitu. Tapi ingat saudara, Tuhan itu bukan selalu ada buat kita, Dia pasti siapin yang terbaik buat kita. Amin. Dia gak akan pernah biarkan kita tuh menderita gitu, gak akan saudara. Meskipun itu derita yang kita alami itu adalah kesalahan kita sendiri aja, tapi kalau kita terus berserah sama Tuhan, pasti saudara, pasti Tuhan tolong. Jadi kalau buat aku tuh segala sesuatu yang terjadi ya untuk mendewasakan kita dalam rohani kita, supaya kita lebih yakin lagi sama Tuhan,
lebih berserah lagi. Karena kalau kita berserah, maka Tuhan benar-benar bisa bekerja untuk hidup kita lebih dahsyat lagi, saudara. Karena kita udah nggak mengandalkan kekuatan kita sendiri lagi, tapi kita mau benar-benar serahin Tuhan, terserah Tuhan nih, Tuhan mau gimana sama hidup kita, sama hidupku, dan yakin aja Tuhan pasti kasih yang ujungnya nanti indah, saudara. Amin. Amin ya saudara. Amin. Itu aja sih saudara. Tadinya sih mau cerita enggak dari waktu itu, dan kayaknya tuh kayak meskipun ini hal simpel ya saudara, tapi kayak ya Tuhan kok ini harus kasih tahu nih. Kadang-kadang soalnya kita ngerasa kok begini sih Tuhan, kok begitu sih Tuhan, kenapa sih Tuhan kok kayak gini terjadi sama saya sih Tuhan, kayaknya tuh nyakitin banget sih gitu. Tapi ya dibalik itu semua sebenarnya sudah sebegitunya Tuhan, pokoknya tuh rancangnya deh mau ada, Tuhan tahu nih bakal terjadi yang gak baiknya sama kita apa gitu misalnya. Tapi ya udah di setting ya sama Tuhan gitu saudara. Tenang aja, pokoknya tetap percaya sama Tuhan, doa berserah penuh sama Tuhan. Amin saudara. Amin. Tuhan Yesus selalu baik sama kita. Amin. Haleluya. Kita mulaikan pujian. Penyembahan Bapa, sentuh hati kami Tuhan.